ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Apa sih bedanya cara ngajinya Anda yang mengatasnamakan mangkul paling sah dan yang Anda anggap tidak paling sah, tidak sah? Dalam hal ini adalah orang-orang selain Islam Jamaah. Misal dalam kalimat-kalimatnya, misal ini dalam kalimat, apakah kalau mangkul itu katanya seperti ini, kemudian tidak mangkul seperti itu? Misalnya man atau kola itu kan berkata, koala dari kata koala. Kola itu kan berkata, atau kola berkata. Apakah kemudian kalau tidak mangkul itu kola menjadi diam atau meneng, kola meneng? Itu kalimat seperti itu ya. Kemudian balik lagi misalnya illa. Kalau dalam mangkul jenengan memberikan kata illa kecuali dalam bahasa Jawa kejobo, apakah ulaika lahum adzabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Termasuk salah satu dari ciri khas yang dikenal di dalam Islam Jamaah sebagai tali pengikat, yang mana tali pengikat ini menjadikan salah satu syubhat, sebuah kerancuan, yaitu istilah mangkul. Mangkul ini adalah klaim sepihak, yang dimana katanya sih tidak ada yang lain yang ilmunya seperti Islam Jamaah, yaitu secara mangkul, musnad, muttasil. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Sehingga kalimat ini kadang-kadang menjadi sebuah ejaan, terutama di kawasan Jogja. Saya pernah mendengar juga ada wong mangkul kayak. Jadi kalau mengatakan Islam Jamaah itu wong mangkul. Apa sih mangkul? Mangkul itu metode yang dipakai oleh Islam Jamaah. Sebenarnya juga sama aja, cuman beda penamaan. Di mana seseorang ketika belajar membawa kitab, kemudian langsung musyafahah berhadapan dengan gurunya, kemudian gurunya membacakan mufradatnya, kalimat satu persatu. Qala berkata sopo Ibnu Abbas, qala bersabda sopo Nabi, ditulis, yang mana langsung didengarkan, langsung bertemu dengan guru. Inilah yang membuat mereka seakan-akan menjadi sebuah ciri khas dan menjadi penentu pengesahan
menjadi penentu pengesahan ilmu yang ada di dalam Islam jamaah, dan satu-satunya ilmu yang paling sah, selainnya tidak. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kalau kita melihat, kalau kita memahami dan kalau kita mencermati, sebenarnya kalimat mangkul ini juga tidak sesuai. Saya tidak membahas secara ilmiah, walaupun ini bidangnya ilmiah, namun saya lebih pada logika sederhana. Kalau ilmiahnya kan nanti dibahas dalam ulumul hadis, nanti para masyayikh yang sudah menjelaskan. Kalau kita hanya dari sisi cara pandang sederhana, bagaimana sih sebenarnya, apa bedanya mangkul dan tidak mangkul? Dari sisi logika sederhana saja, dari sisi ilmiah nanti bisa dipelajari dalam kitab namanya ulumul hadis, riwayah maupun ziroyahnya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, coba kita lihat, kita runtut dan kita pahami metode seperti ini sebenarnya dapat dari mana sih? Ternyata metode seperti ini, kalau kita boleh jujur, yaitu mencontoh cara ngajinya, cara taklimnya kawan-kawan di Nahdiyin, di NU. Kalau di Jawa Timur, kalau di Lamongan ada namanya Pak Kiai Wafur, yang sering saya masih sering dengar di masjid-masjid itu. Beliau menyampaikan secara mufradat, persis kayak mau jamaah bahasanya, persis kayak mau jamaah. Kalimat-kalimatnya artinya basa-basane Jawa, kemudian makna tertibnya secara nahwu sorok persis kayak mau jamaah. Namun apa respon jamaah? Jamaah yang Islam jamaah yang kroco-kroco, yang nggak tahu, itu membalikkan fakta. Bagaimana membalikkan fakta? Oh, saiki wong kae nyontoh jamaah. Saiki wong NU kan nyontoh jamaah. Nyontoh awake dhewe makna. Dan saya pernah mendengar langsung itu. Waktu dulu saya masih di Lamongan, masih di Jawa Timur. Kayak nyontoh jamaah kayak. Mulai enak makna, mulai enak ini. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, akal sehat, akal waras dan akal selamat Anda harus segera dibuka. Di dalam sejarah Islam jamaah, Anda pernah mengenal, bukan hanya mengenal, bahkan wajib hukumnya fardhu ain. Siapa? Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis, Wafarullahu ta'ala, semoga Allah mengampuni dosa beliau. Sejarah beliau, kalau kita boleh jujur, kalau kita bisa buka akal sehat, akal waras, akal selamatnya, yang sering diceritakan, dimuat dalam buku-buku tahunan Islam jamaah, bahwa beliau sebelum berangkat ke Mekah, yang dalam konon ceritanya belajar di Mekah sana, sudah ma'ruf beliau pernah belajar di pondok-pondok NU Nahdiyin, baik di Tebuireng, Termas, Semelo, kemudian mana lagi, Tambak Beras, mana lagi, Batu Ampar dan sebagainya. Dalam sebuah cerita sejarah Islam jamaah, Syekh Nur Hasan Al-Ubaidah. NU notabene adalah NU, dan metode pembelajarannya saya yakin masih menggunakan metode pembelajaran tradisional, saya yakin sekali. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, katanya dalam konon ceritanya habislah pondok seluruh Indonesia, entah diapain saya nggak tahu. Habis semua sejak pondok, entah apa ilmunya menjeduk. Ini namanya kesombongannya, seperti entah beliau yang menyatakan atau memang murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya yang hiperbolanya diperbesar-besarkan. Habis pokoknya pondok mulai se-Indonesia kabeh. Saya ini mengulang cerita lah ya, Jadi Anda insya Allah juga
ingatlah seperti itu. Jadi saya bukan membuat fitnah, bukan. Nanti Jokamon itu fitnah itu enggak pernah. Udahlah wong sengrungokne ya akeh kok. Semua habis pondoknya dari Sabang sampai Merauke, habis total katanya. Lalu beliau mondoklah ke Mekah, Arab Saudi, dan hadis dalam klaimnya. Setelah pulang, masyaallah muslimin hafizakumullah taala, maka metode cara ngajinya ini dari NU itu dipakai. Saya yakin persis itu metodenya NU. Apa bahasanya sorogan ya kalau nggak salah ya, sorogan. Namun perbedaannya kalau di kalangan Nahdien, saya melihatnya lah ya, itu pakai kitabnya di kalangan santri pondok. Artinya secara masyarakat awam sampai sekarang pun saya melihatnya tidak sesemangat warga Islam Jamaah. Namun oleh Mbah Haji Nur Hasan metode ini dirubah sedikit, bukan dirubah, dikembangkan sedikit. Ya metodenya sama tadi, yaitu perkata tadi, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a utawi doa iku mukhul ibadah, otaknya ibadah. Manutawi sapa sapane wong amila kang ngamalne sapa wong amalan ing suatu amalan laisa kang ora ana apa amalan. Ya. Tidak seperti itu dan sebagainya. Bedanya di sini dalam Islam Jamaah digubah sedikit, dikembangkan sedikit. Apa? Semua anggota Islam Jamaah, semua orang-orang yang ngaji pegang buku, pegang kitab. Kalau metode cara ngajarnya sama aja, bahkan sampai sekarang kalau antum melihat di misalnya di Lirboyo, saya pernah melihat juga YouTube-nya itu di mana ada sampai sekarang. Kalau beliau di sana di NU itu saya lihat sih setelah orang awam sih nggak pakai kitab, bukan hanya di NU, sampai sekarang di masyarakat seperti ini juga seperti itu, kecuali kalau gurunya pakai kitab. Misalnya saya ngajar nih, kalau ngajar itu kalau saya sifatnya temporer, hanya sesekali, bukan insidental ya, itu banyak di tematik. Misalnya kayak Ahad tadi pagi kemarin tematik, sore juga tematik, banyak di tematik, undangan menurut momennya lah apa. Tapi kalau saya diminta rutin ngaji satu masjid, misalnya rutin tiap minggu, misalnya nanti malam seperti nanti malam, itu saya pakai kitab, karena setiap minggu sudah berjalan 2 tahun. Nanti malam pakai kitab akidah, besok malam Arba'in Nawawi, kemudian besoknya malam lagi Tazkiyatun Nafas, dan sebagainya. Besoknya malam lagi cerita para nabi, kisah Anbiya, dan lain sebagainya. Itu saya pakai kitab kalau memang kajiannya adalah harian. Kalau kajian mingguan, itu pun saya juga tidak memaksakan. Banyak jamaah yang tidak membawa kitab. Walaupun sebagian yang semangat juga tanya, kitabnya apa tadi, tak tuku, belinya di mana, kiri-kiri, ya bawa. Nah, inilah yang membedakan di kalangan awam, di kalangan umum, bukan awam, umumnya selain Islam Jamaah. Namun di Islam Jamaah digubah nih, lebih sedikit untuk keren nih. Kabeh kudu nggawa kitab, kabeh kudu nyekel kitab. Yaitu sebuah kita apresiasi luar biasa sekali, termasuk sebuah plus nilai plusnya lah. Namun sungguh disayang setelah mereka metodenya mengadopsi kawan-kawan di NU, saudara kita di NU, dengan digubah tadi pakai kitab, semua orang-orang pakai kitab. Yang paling kita sayangkan adalah klaim mangkul paling sah. Titiknya di sini. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala.
Mari kita sedikit membuka akal sehat sedikit. Apa sih bedanya cara ngajinya Anda yang mengatasnamakan mangkul paling sah dan yang Anda anggap tidak paling sah, tidak sah? Dalam hal ini adalah orang-orang selain Islam Jamaah. Misal dalam kalimat-kalimatnya, misal ini dalam kalimat, apakah kalau mangkul itu katanya seperti ini, kemudian tidak mangkul seperti ini? Misalnya man atau kola itu kan berkata, koala dari kata koala. Kola itu kan berkata, atau kola berkata. Apakah kemudian kalau tidak mangkul itu kola menjadi diam atau meneng? Kola meneng. Itu kalimat seperti itu ya. Kemudian balik lagi misalnya ilah. Kalau dalam mangkul jenengan memberikan kata ilah kecuali dalam bahasa Jawa kejobo, apakah kemudian orang-orang yang Anda katakan tidak mangkul ilah itu menjadi kata yang lain? Misalnya ilah bermakna tidur, kan enggak, mereka juga mengartikan kejobo, kecuali. Lalu titik poinnya perbedaannya di mana? Lalu perbedaannya di mana? Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Kalau Anda ingin lebih apa bahasanya? Lebih percaya lagi, silahkan. Pada mubalik bunglon ataupun yang tidak bunglon. Quran Anda makna Anda buka. Lalu Anda kalau punya Quran terjemahan. Kalau nggak punya download. Lalu perhatikan keterangannya. Sama enggak? Lafziyahnya sama, secara lafaz sama. Namun secara nanti pembawaan pemahaman kan tergantung antum, yang di golongan antum. Padahal di Quran itu yang menerjemahkan bukan sembarang orang. Jadi Quran itu diterbitkan, diterjemahkan, ditashih, kemudian disebarkan, diintisyar, disebarkan. Bukan sembarang orang, LC, MA, profesor, doktor. Minimal ya sarjana agama tuh. Nah, katanya enggak kanggo lah katanya. Minimal ya doktor itulah. Itu pun masih dimasukkan dalam tashih, ditashihkan, diteliti kembali. Lalu Anda Islam Jamaah, akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda buka. Anda nggak pernah belajar bahasa Arab. Anda nggak pernah belajar mengikuti belajar ilmu alat bahasa Arab. Hanya temurun tulis menulis. Lalu ngomong paling sah, murni, paling murni. Nabi Muhammad itu kan ngomong Arab tuh. Dan kalau Arab kan dikembalikan kepada bahasa Arab tuh. Kecuali Nabi Muhammad itu aslinya wong Jawa, terus merantau ke Arab. Terus beliau ke Jawa lagi dan khusus di golongan Anda, dan Anda yang menemukan arti yang khusus yang murni dari Nabi Muhammad. Lah kecuali seperti itu. Kan tidak, Nabi Muhammad itu lahirnya juga di Arab. Artinya ketika di Arab ya kembalikan bahasa Arab, dan ketika sudah intisyar tersebar ke seluruh dunia ya tinggal siapa yang belajar bahasa Arab, tinggal siapa yang bisa menerjemahkan, dan siapa yang bisa membaca maupun mengkaji tafsir-tafsir dari ulama salaful ummah. Ya sudah. Ternyata klaim mangkul itu adalah klaim tidak produk, hanya produk saja, hanya sebuah sebuah menonjolkan produknya saja. Tak lain hanya untuk mengikat, naleni, bendoni agar tidak keluar dari Islam Jamaah dari sisi keilmuan. Sekerasan bahasanya, paling sah, paling murni. Odo ae. Apakah kemudian tidak mangkul telinganya akan keluar sungutnya? Enggak juga. Cobalah sampean kalau sekali-kali mubalik itu menyampaikan sambil cari referensi, lalu sampaikan. Ada bedanya enggak? Yang ada malah lebih jelas, lebih terang, lebih bisa diterima. Oke, demikianlah saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.